Halo teman-teman, langsung saja kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian perkalian pada pecahan dan juga pengoperasian pembagian pada pecahan biasa. Nah, adapun soal pada perkalian pecahan, nah di sini ya. 2/4 dikali 1/3. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu, ini ada media yang saya buat, saya namakan sebagai kotak kaca. Nah, yang perlu disiapkan itu adalah kertas nika. Di sini kertas nikanya sudah saya buat kotak dan sudah saya arsir. Nah, di sini satu kotak ini tadi kan pecahan 2/4. Nah, kemudian satu kotak ini dibagi menjadi 4 kotak, kemudian diarsir 2 kotak teratas. Nah, jadi bisa kita lihat ada 2 kotak diarsir dari keseluruhan jumlah 4 kotak. Nah, ini bisa kita sebut dengan pecahan 2/4. Kemudian satu lagi ini ada pecahan 1/3. Nah, di sini saya buat juga menjadi dibagi 3 kotak. Nah, dibuat 3 kotak. Yang pertama di sini ada yang satu kotak diarsir, kemudian sisanya 2 kotak tidak diarsir. Nah, ini mengartikan 1/3, dimana satu kotak diarsir dari keseluruhan 3 kotak. Nah, langsung saja kita masukkan agar kita mengetahui hasil dari 2/4 dikali 1/3. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu pecahan yang tadi kita buat, pecahan 2/4 yang dibuat dengan tadi kotaknya secara horizontal. Nah, kemudian ini pecahan 1/3 yang tadi kita buat kotak-kotaknya secara vertikal. Kita masukkan ke dalam kotak. Nah, maka setelahnya kita bisa lihat jawabannya di sini. Untuk pembilangnya kita bisa lihat ini dari keseluruhan kotak yang ada dari hasil tadi, pembilangnya bisa kita lihat 2 kotak ini. Kenapa 2 kotak ini disebut pembilang? Karena kedua kotak ini merupakan 2 kotak yang diarsir oleh kedua pecahan tadi. Nah, ada 1, ada 2. Kemudian mana penyebutnya? Nah, untuk penyebutnya itu bisa kita lihat keseluruhan kotak ini. Kita hitung jumlahnya bersama-sama ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak untuk penyebut. Nah, berarti hasil dari pecahan 2/4 dikali 1/3 adalah 2/12. Kita beralih ke pembagian. Nah, ini soalnya dulu ya. Soalnya ada 1/5 dikali 2/3. Nah, ini untuk yang 1/5 bisa kita lihat lagi. Kita buat garis kotak, kemudian di garis-garis secara horizontal. Nah, kemudian berkebalikan dari perkalian tadi, kita bisa arsir di kotak yang paling bawah. Jadi 1/5 yang diarsirnya adalah yang paling bawah. Nah, jadi satu kotak dari keseluruhan 5 kotak. Kemudian dari pecahan 2/3 nya kita buat sama garis kotak-kotaknya secara vertikal. Kemudian yang diarsirnya itu yang kebalikannya, yang sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Pecahan 2/3 berarti yang diarsir ada 2 kotak dari 3 kotak. Nah, langsung saja kita masukkan pecahan 1/5 ke dalam kotak. Kemudian ada pecahan 2/3. Masukkan kembali ke dalam kotak. Maka bisa kita lihat hasilnya di sini. Nah, ada ini. Mana hasilnya? Nah, penyebutnya bisa kita lihat di ini. Penyebutnya adalah kotak yang tadi kita simpan paling awal. Kita beri paling awal, yaitu ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 kotak. Kemudian penyebutnya itu kita hitung kotak yang ada di
sebelah sini yang kedua tadi kita masukkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasil dari pecahan 1/5 dibagi 2/3 itu hasilnya ada 3/10. Selanjutnya, pada pembagian pecahan, mengapa pecahan pembagi atau pecahan yang kedua itu malah dikali dan dibalik? Nah, jawabannya yang pertama adalah agar lebih mudah untuk disetarakan, maka pembaginya harus dikali berapa agar menghasilkan angka 1. Contohnya di sini ada 1/5. Nah, kita bisa lihat dulu yang fokus pada 2/3. Nah, 2/3 ini harus dikali pecahan berapa agar menghasilkan angka 1 gitu, hasilnya 1. Nah, di sini bisa kita kalikan dengan 3/2, maka yang atas juga harus dikalikan dengan 3/2. Nah, 3 dengan 3 bisa kita coret, 2 dan 2 juga bisa coret, maka hasilnya adalah 1. Nah, barulah yang di atas 1/5 dikali 3/2 itu 1 dikali 3, pembilang kali pembilang, dan penyebut kali penyebut, 5 kali 2. 1 kali 3, 3, 5 kali 2, 10, maka hasilnya adalah 3/10. Nah, dan kenapa tadi pada perkalian itu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut? Karena pembilang itu mewakili kepemilikan dan penyebut itu mewakili keseluruhan.